Salam, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kembali hari ini saya menghadirkan program Living Truth, kebenaran yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Karena saya percaya langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kembali kami duduk sehidangan dengan Tuhan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan meneguhkan dan memberkati kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari teks firman Tuhan Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Di dalamnya dinyatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema renungan firman Tuhan kali ini adalah perpisahan dalam sukacita. Saudara, ketika kita mendengar kalimat atau istilah perpisahan, maka kata ini selalu dihubungkan dengan duka cita. Karena umumnya orang yang berpisah dengan seseorang yang dikagumi, seseorang yang disayangi, seseorang yang dibanggakan, maka perpisahan seperti ini akan melahirkan atau mendatangkan duka cita bagi orang yang ditinggalkan. Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu harus berpisah. Karena telah genap bagi Yesus setelah seluruh pekerjaannya terselesaikan di muka bumi. Setelah kematian, kebangkitannya, dan sekarang waktunya dia naik ke sorga. Dia beralih ke tempat dari mana dia datang, yakni sorga yang mulia. Alkitab berkata, setelah berpisah dengan murid-muridnya, justru murid-murid Yesus pada waktu itu mereka kembali ke kota Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, garis bawahi kalimat yang ditulis oleh penulis Injil Lukas, yakni Lukas itu sendiri, dia menggunakan kata sangat bersuka cita. Kata sangat di sini hendak menekankan tentang sesuatu yang lebih besar. Jadi bukan sukacita biasa, tapi ini sukacita yang sangat luar biasa. Mengapa mereka sangat bersukacita? Bukankah sesuatu yang normal? Kalau kita berpisah dengan seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita banggakan, kita akan berduka cita. Kita akan merasa kesepian. Kita akan kehilangan pengharapan, kekuatan, dan gairah hidup. Tapi itu tidak terjadi dengan para murid Yesus. Karena mereka bersuka cita kembali ke kota Yerusalem. Dan mereka kemudian masuk dalam bait Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka beribadah di sana. Dan mereka memuliakan Allah di sana. Artinya mereka tidak hopeless. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena perpisahan Yesus dengan murid-muridnya adalah perpisahan yang penuh dengan berkat. Perpisahan yang bermakna. Perpisahan yang sangat indah antara Yesus dan murid-muridnya. Alasan bagi para murid mengapa mereka bisa bersuka cita, saya temukan ada 3 hal. Pertama, karena mereka telah memahami firman Tuhan yang terkait dengan keberadaan kehidupan Yesus tatkala mereka bersama-sama dengan Dia. Sebelum itu, saudara-saudara, para murid kebanyakan tidak memahami apa yang terjadi dengan kehidupan Yesus. Di antara mereka masih belum paham betul siapa Yesus sesungguhnya. Apa gerangan yang terjadi dengannya. Sampai dia mati, kemudian dia bangkit pun masih ada di antara mereka yang tidak percaya. Tapi setelah kebangkitannya, saudara-saudara, dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari, berulang-ulang dia menampakkan diri kepada mereka. Ini telah melahirkan sebuah pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Pikiran mereka telah diubah, ditransformasi. Kasih mereka, hubungan mereka dengan Kristus ditransformasi.
sehingga mereka mengerti isi firman Tuhan. Di atas semuanya itu, saudara-saudara, alasan para murid bisa mengerti firman karena Alkitab berkata, masih di pasal yang sama pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, kiranya kita juga mengalami hal yang sama dengan para murid, yakni kita mengalami revelation, pewahyuan kebenaran. Hal-hal yang terselubung bagi kita dibukakan, sehingga kita tidak lagi dikungkungi duka cita tatkala kita berhadapan dengan masalah dan problem kehidupan. Ini yang terjadi dengan para murid. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka mengerti firman. Yang kedua, karena janji Bapa akan kehadiran Roh Kudus itu akan terjadi tatkala Yesus naik ke sorga. Dia sendiri telah berkata, yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 dan pasal yang ke-14 sebagai pasal pendahulu. Tatkala Yesus berkata bahwa Roh Penghibur itu akan datang, akan tinggal di tengah-tengah para murid Kristus, akan menyertai murid Kristus untuk selama-lamanya. Parakletos, Roh Kudus itu akan datang. Dan Yesus berkata, lebih baik aku kembali, aku pergi, supaya Roh Penghibur, Roh kebenaran itu akan datang dan tinggal di tengah-tengah kamu. Dunia tidak mengenal dia, tapi kamu akan mengenal dia. Dan para murid tatkala mereka mendengar janji Yesus, seperti dicatat pada ayat 49, kamu harus tinggal di kota ini, maksudnya kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Maka murid-murid bergairah. Saudara tahu, tatkala Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu terjadilah pencurahan Roh Kudus. Dan murid-murid Tuhan diberdayakan. Apa yang pernah Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih lagi, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai para murid Yesus, pengikut-pengikutnya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saudara, inilah yang membuat murid-murid Yesus bersuka cita. Alasan yang ketiga, yang terakhir, kenapa murid-murid Tuhan bersuka cita? Karena ketika Yesus berpisah dengan mereka, Yesus melepaskan berkat atas mereka. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sambil dia terangkat, Alkitab berkata, tangannya tetap terangkat dan memberkati mereka. Ada satu berkat Tuhan dalam perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang akan saya sampaikan kepada saudara. Apa itu? Kita baca Matius 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat terbesar bagi kita adalah kita percaya, kita tahu dengan sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus, Dia menyertai kita selama-lamanya. Secara fisik, Yesus tidak terlihat di hadapan mata kita. Tapi secara roh, Dia adalah Allah Immanuel yang tinggal di tengah-tengah kita dan menyertai kita. Bukan separuh waktu, bukan sewaktu-waktu, bukan beberapa menit, beberapa jam, bukan beberapa tahun. Tapi Yesus berkata, sampai akhir zaman. Sampai seluruh waktu dunia ini berakhir, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Musa pernah berdoa di padang gurun, Tuhan, jangan suruh kami berangkat kalau Engkau tidak menyertai kami. Musa tahu bahwa berkat terbesar bagi umat pilihan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Yesus berpisah dengan para muridnya, tapi penyertaannya selalu nyata untuk mereka. Karenanya, para murid Yesus tidak perlu kecewa, bimbang, putus asa, dan sedih. Justru mereka punya sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena berkat ketiga yang Tuhan tinggalkan bagi mereka adalah Dia menyertai mereka. Yesus yang sama yang disaksikan oleh para murid pada waktu itu ketika Daniel naik ke surga. Yesus yang sama yang berjanji menyertai saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama saudara dan Dia siap menolong dan membela saudara. Salam
Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.